Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saat ini kita akan coba mengkaji kisah Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Natslu 'alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Hadirin, Nabi Musa alaihi salam merupakan putra dari Imran. Siapa itu Imran? Imran adalah saudaranya Fir'aun. Dikisahkan ketika Fir'aun menjadi raja, dia sempat bermimpi. Di dalam mimpinya, Fir'aun melihat ada seorang pemuda yang menaiki macan, lalu membawa tongkat dan berkata, "Wahai Fir'aun, celakalah engkau." Ketika itu Fir'aun mengumpulkan para ahli nujum. Bagaimana ini? Itu mah mimpi biasa, nggak ada apa-apanya. Ya sudah kalau gitu, Fir'aun agak tenang. Ketika itu di malam kedua, Fir'aun pun bermimpi didatangi lagi oleh pemuda tadi yang membawa tongkat dan berkata, "Celakalah wahai engkau Fir'aun, engkau telah menyekutukan Allah." Ketika itu Fir'aun mulai gelisah. Akhirnya di mimpi yang ketiga, pemuda tadi yang memakai tongkat pun muncul kembali. Akhirnya mengumpulkan semua ahli nujum, lalu dirapatkan. Bagaimana nih? Saya sudah 3 kali bermimpi ini. Akhirnya ahli nujum pun sepakat berkata bahwa, "Wahai raja, nanti ada seorang pemuda yang akan mengalahkanmu dari Bani Israel." Maka ketika itu di dalam surat Al-Qasas, "Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyu nisa'ahum." Wahai para prajurit, bunuh semua anak laki-laki yang lahir di Bani Israel. Ketika itu dalam sebuah riwayat, Fir'aun sudah membunuh kurang lebih 12.000 orang anak atau 12.000 orang bayi. Ketika itu Fir'aun menyuruh saudara-saudaranya agar tidak keluar rumah. Ini sudah sebenarnya Allah. Akhirnya Imran dan istrinya itu ternyata karena sudah satu rumah, tanpa diketahui oleh Fir'aun, mereka akhirnya berhubungan suami istri. Akhirnya mereka dalam waktu yang singkat, istri Imran ini hamil tanpa diketahui oleh Fir'aun. Ketika itu sudah 9 bulan. Maka bagaimana caranya agar hamil ini tidak diketahui? Memang ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah membuat skenario yang luar biasa. Ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam mengandung, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan kandungannya kepada orang lain. Itulah irhasnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika lahir, Nabi Musa bersinar. Ketika itu ada sebuah berita bahwa ada bayi yang lahir yang tidak diketahui oleh istana. Akhirnya Haman ini, seorang perdana menteri, salah satu perdana menteri dari Fir'aun, mencurigai istri Imran. Ketika itu Imran dan istrinya sedang pergi, dan Musa ditinggalkan karena gak mungkin kalau dibawa. Ketika itu ditaruh di sebuah tungku, tungkunya ditutupi. Ketika Haman pergi ke rumah Imran dan istrinya, didobrak pintunya. "Coba geledah, silakan cari." Setelah digeledah, di situ Haman menemukan sebuah tungku di dalam perapian. Dan ketika itu Allahu Akbar, Allah menyalakan api tungku tersebut. Wah, nggak mungkin kalau disembunyikan di situ. Akhirnya, yaudah kita keluar. Ketika keluar dari rumah, Imran dan istrinya pun pulang. Begitu terkejut. Waduh, ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa kau menggeledah rumahku? "Aku khawatir di rumahmu ada bayi." Tidak ada. Akhirnya istrinya pun gemetar. Ketika itu istrinya langsung masuk melihat. Wah, ternyata begitu terkejutnya istri Imran melihat tungku yang tadinya tidak berapi,
Akhirnya tungku tersebut berapi. Begitu terkejut. Kenapa? Di tungku, di wadah tersebut itu, di tungku tersebut itu ada Musa alaihi salam. Ketika dibuka, Allahu Akbar, Nabi Musa tidak apa-apa. Akhirnya diambil, disusuilah. Kemudian dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'ani fa'alqi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Ketika itu Allah mengilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Akhirnya ibunya menyuruh tukang untuk membuat wadah, yang mana ketika itu wadah itu akan dipakai untuk menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam ke sungai Nil. Akhirnya jadi, kemudian Nabi Musa ditaruh di situ. Kemudian Nabi Musa pun dialirkan. Dengan khawatir, dia berkata kepada anak perempuannya, wahai Maryam, tolong ikuti adikmu itu. Diikutilah. Ternyata sampai ke kerajaannya Fir'aun. Ketika itu kebetulan Siti Asiyah ini punya tempat pemandian khusus di istananya yang dipakai mandi oleh Siti Asiyah. Dan pemandian tersebut langsung airnya dari sungai Nil mengalir. Ketika itu masuk ke situ, karena Siti Asiyah belum memiliki anak, dilihat ada anak laki-laki, diambil. Ketika diambil, dibawa ke padang, wah ini jangan-jangan anak dari Bani Israel. Tidak, nggak mungkin. Ini dihanyutkan di sungai Nil, tidak mungkin anak dari sini. Ya sudah, karena Fir'aun tidak bisa menolak permintaan Siti Asiyah. Ini dirawatlah. Ketika umur 5 bulan, ketika umur 1 tahun, Nabi Musa alaihissalam bermain. Ketika di pangkuan Fir'aun, ditarik jenggotnya. Anak kurang ajar, akan aku bunuh. Kata Siti, jangan. Ini masih anak kecil, nggak tahu apa-apa. Akhirnya, kalau perlu bukti silakan. Kita taruh bara api dan kita taruh roti. Ketika itu, Nabi Musa diletakkan. Sebenarnya Nabi Musa itu ingin mengambil roti. Karena ketika itu oleh malaikat Jibril dipalingkan, akhirnya Nabi Musa mengambil bara api tadi lalu dimakan. Tuh lihat, akhirnya diambil. Maka ketika itu, lidahnya Nabi Musa terbakar. Singkat kata, Nabi Musa pun menjadi seorang dewasa yang gagah perkasa. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam sedang berjalan-jalan, lalu dia duduk bersama orang Bani Israel. Akhirnya datang juru masak Fir'aun, seorang Kipti. Kemudian dia menyuruh orang Bani Israel itu, hei, tolong ambilkan kayu bakar. Aku tidak mau. Ayo ambilkan. Aku tidak mau. Musa, tolong aku. Akhirnya Musa berkata, udah, gak usah nyuruh orang ini. Dia kan gak mau. Udah kamu Musa, jangan ikut-ikutan. Akhirnya terjadilah perkelahian, sehingga Nabi Musa pun memukul orang Kipti tersebut sampai meninggal dunia. Begitu takut Nabi Musa. Ya Allah, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ampuni aku yang telah zalim. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun lari keluar dari kota Mesir. Karena ketika itu Fir'aun tinggal di Mesir. Ketika itu Nabi Musa lari, sampailah dia di kota Madyan. Walamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Walamma warada ma Madyana wajada 'ali ummatan minan nasi yaskun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Dalam surat Al-Qasas masih. Ketika sampai di kota Madyan, ketika Nabi Musa sedang duduk termenung, kemudian Nabi Musa melihat ada 2 orang perempuan yang sedang berdiam diri dengan gembalaannya. Dihampiri, wahai, kenapa engkau menunggu di sini tidak mengambil air bersama mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak senang terhadap ayahku. Mereka selalu mengambil air. Ketika kami ingin mengambil air, mereka melarangnya. Dan ketika kami ingin mengambil air, sumurnya ditutup oleh batu besar. Lalu Nabi Musa menunggu. Ternyata benar, ditutup oleh batu besar. Hanya ayo ikut aku. Ketika Nabi Musa memindahkan batu yang besar itu yang harus diangkut oleh beberapa orang, Nabi Musa hanya mengangkatnya seorang diri, diangkatlah. Ayo silakan ambil sepuasnya. Ketika itu diambil untuk gembalanya, udah ambil minum segalanya. Lalu dia berterima kasih, terima kasih Tuhan. Kiranya engkau sudi untuk ikut bersamaku menghadap ayahandaku. Diajaklah oleh 2 orang perempuan ini
Di tengah jalan ternyata tersingkap betis salah satu dari perempuan tersebut. Inilah ciri-ciri Nabi. Ya, tidak mungkin dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Akhirnya Nabi Musa melihat, perempuan, kalian berdua di belakang saja. Biar aku yang di depan, tunjukkan arah kemana rumahmu. Akhirnya berangkatlah mereka sampai di situ. Ternyata di situ ada seorang tua. Ternyata orang tua dari perempuan ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Berkata, wahai Abi, inilah pemuda perkasa yang telah menolong aku. Oh ya sudah. Ada apa? Ya, kelanya engkau mau memperkerjakan dia. Akhirnya terjadi percakapan, terjadi negosiasi antara Nabi Syuaib dan Nabi Musa. Wahai Musa, pilihlah di antara salah satu putriku untuk engkau nikahi. Kemudian bekerjalah kepadaku selama 8 tahun. Kalau engkau mau 10 tahun itu lebih baik. Akhirnya Nabi Musa sepakat setuju menikahi salah satunya. Kemudian Nabi Musa bekerja kepada Nabi Syuaib kurang lebih 8 tahun. Wahai Musa, ketika di tahun 9 yang lahir jantan itu untukmu. Ketika di tahun ke-10 yang lahir dombanya itu betina itu untukmu. Dan ternyata benar. Tahun ke-9 lahir jantan untuk Nabi Musa. Tahun ke-10 lahir betina untuk Nabi Musa. Akhirnya diberikan. Sebelum pulang, kata Nabi Syuaib, wahai Musa, kau pergi ke gudang itu. Tolong ambil tongkat di situ. Akhirnya Nabi Musa pergi, kemudian mengambil tongkat berwarna merah. Lalu ini apa? Ini Abi. Jangan yang ini. Kembalikan lagi. Karena gudang itu gelap. Tanpa ada penerangan. Jadi Nabi Musa tidak tahu yang mana yang ditaruh. Ambil lagi. Ternyata tongkat itu lagi. Sampai 3 kali tongkat itu lagi. Kata Nabi Syuaib. Wahai Musa, tongkat ini untukmu. Ini adalah tongkat Nabi Adam alaihissalam. Diberikan. Akhirnya. Wahai ayah, sudah 10 tahun aku tidak bertemu dengan ibu dan adik-adikku dan bibiku. Aku ingin rindu kepada mereka. Aku ingin pulang ke kota Mesir. Ya sudah, kalau memang seperti itu, silahkan bawa putriku. Ketika di perjalanan, ya, muncul dalam surat Toha, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa berjalan di bukit tua, terlihat ada cahaya. Kemudian ada yang berkata, ini ana rabbuka fakhla'na alaik. Wahai Musa, aku adalah Tuhanku, maka copotlah terompahmu. Dan Nabi Musa pun mencopot terompahnya lalu menaiki ke sana. Siapa engkau? Aku adalah Tuhanmu. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku adalah Tuhanmu, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku dan sembahlah aku. Maka ketika itu Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Ketika itu Nabi Musa pun pergi. Wahai Musa, apa kata Allah? Yang kau pegang ini adalah tongkat. Coba lemparkan tongkat. Dilemparkan oleh Nabi Musa. Ketika dilemparkan berubah menjadi ular yang besar. Nabi Musa pun kaget. Lalu dia lari. Wahai Musa, jangan lari. Kata malaikat Jibril. Kenapa? Sok ambil. Lalu diambillah oleh Nabi Musa. Ternyata yang tadinya ular besar diambil. Berubah menjadi tongkat lagi. Itulah salah satu mukjizat. Kemudian yang kedua, wahai Musa, tolong masukkan 2 telapak tanganmu ke ketiakmu. Ketika itu dimasukkan dan keluar tangannya bercahaya. Itulah mukjizat yang kedua. Berangkatlah Nabi Musa, lalu dia berdoa kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi, dalam surat Toha. Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah lisanku yang terkunci, dan pilihkanlah Harun sebagai saudaraku untuk mendampingi dakwah. Akhirnya Allah mengabulkan. Ketika itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Harun. Ketika itu Nabi Harun menjadi perdana menteri dari Fir'aun. Akhirnya Nabi Harun pun mendapatkan wahyu. Ketika itu selama 3 kali berturut-turut bermimpi, maka dia pun akhirnya diangkat menjadi Rasul Allah. Datanglah, wahai Harun, sambutlah saudaramu Musa. Akhirnya datang Nabi Musa ke Mesir, lalu mulai berdakwah kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, iya, siapa kau? Fir'aun terlupa-lupa, pura-pura tidak tahu bahwa dia adalah Musa alaihissalam. Wahai Fir'aun, bertaubatlah engkau. Engkau sudah zalim. Engkau sudah mengakui dirimu sebagai Tuhan. Aku bersama Harun akan memperingatimu. Ketika itu Fir'aun terkejut. Kenapa Harun ini? Ya, aku akan mendampingi Musa untuk berdakwah, mengingatkan kalian dan kaum Bani Israel. Ketika itu copot semua pakaian yang ada di Nabi Harun.
Akhirnya dicopot semua pakaiannya. Kemudian Nabi Harun pun mendampingi Nabi Musa sampai Nabi Musa alaihissalam terus berdakwah. Akhirnya Fir'aun pun mengumpulkan semua penyihir. Kenapa? Apa yang kau mau buktikan bahwa engkau adalah utusan Allah? Ini lihat, ini adalah tongkat, akan aku lemparkan. Ternyata ketika dilemparkan di depan Fir'aun, ular ini, tongkat ini menjadi ular yang sangat besar. Fir'aun lari terkejut. Akhirnya Fir'aun mengumpulkan semua ahli sihir. Barang siapa yang bisa mengalahkan Musa, akan aku beri kekayaan yang melimpah. Akhirnya dikumpulkan dalam sebuah lembah. Ternyata di situ sudah ada banyak penyihir dan banyak ular-ular besar. Akhirnya Nabi Musa pun mulai ciut nyalinya. Kata Allah, wahai Musa, kau jangan takut, engkau lebih unggul dari mereka. Lemparkan saja tongkatmu. Lemparkan oleh Nabi Musa, ternyata berubah menjadi ular kepala 7, dimakan semuanya. Akhirnya orang-orang di sihir tersebut mengatakan, bagaimana tongkatnya? Tongkatnya tidak menggelembung, tongkatnya biasa ketika diambil. Wah, benar. Kalau sihir pasti tongkatnya menggelembung, tapi kalau tidak menggelembung, dia bukan sihir tapi mukjizat. Maka ahli sihir semua di situ beriman kepada Nabi Musa. Faulqiya saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Iman kepada Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya semua ahli sihir disiksa oleh Fir'aun. Ketika itu Fir'aun pun mulai merajalela. Akhirnya singkat kata, Fir'aun diberikan peringatan berbagai macam ujian. Akhirnya Allah mendatangkan wabah berupa topan. Topan yang muncul 8 hari. Ketika topan itu datang, Fir'aun berkata, wahai Musa, tolong hilangkan. Ya, dihilangkan. Nabi Musa berdoa kepada Allah, akhirnya hilang topan tersebut. Tetapi Fir'aun tidak beriman. Didatangkan lagi wabah yang pertama, yaitu wabah yang kedua, yaitu kutu. Kutunya menyerang pakaian, makanan, semuanya. Wahai Musa, tolong aku lagi, tolong kami lagi. Akhirnya Nabi Musa pun berkata, ya Allah, akhirnya dihilangkan kutunya. Tetap Fir'aun tidak beriman kepada Allah. Akhirnya Allah mendatangkan lagi wabah berupa katak. Banyak katak di mana mereka memakani semua makanan. Kemudian mendatangi rumah, dan katak itu mengeluarkan bau yang sangat menyengat sekali. Musa, tolong kami lagi. Berdoa Nabi Musa, dihilangkan lagi kataknya. Tetap tidak beriman. Akhirnya Allah mendatangkan lagi sebuah azab. Ketika itu laut yang sering dipakai minum oleh warga di situ berubah menjadi darah. Ketika diambil oleh Bani Israil yang tidak beriman, itu darah. Tapi ketika diambil oleh pengikut Nabi Musa, tetap jadi air. Akhirnya ketika itu, wahai Musa, tolong. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa dan dihilangkan kembali. Tetap Fir'aun tidak beriman. Sampai suatu ketika malaikat Jibril datang, berubah menjadi seorang tuan-tuan. Kemudian datang, wahai raja, ya ada apa? Aku ingin bertanya, silakan, apa yang ingin kau tanyakan? Begini raja, aku memiliki seorang budak. Budak itu selalu memakai pakaianku, selalu memakai perhiasanku, memakai hak-hakku. Ya Allah, ya raja, dia kurang ajar sekali kepadaku. Hukuman apa yang pantas aku berikan kepada budak yang macam seperti ini? Wah, budakmu itu kurang ajar tuh. Udah, tenggelamkan saja. Oh gitu, ya sudah, tolong tuliskan di kertas ini. Ditulis, ditenggelamkan. Lalu ketika itu diserahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sudah waktunya engkau pergi bersama pengikutmu. Dan ini adalah yang akan diberikan azab kepada Fir'aun. Pergilah Nabi Musa beserta pengikutnya kurang lebih 600.000 orang. Lari. Ketika itu terdengar oleh Fir'aun bahwa Nabi Musa akan berlari, akan kabur. Kemudian berlari mereka. Sampailah di sebuah lautan, kata Allah, wa wahayna ila Musa an idrib bi'asokal hajar. Wahai Musa, tolong pukulkan tongkatmu ke batu itu. Dipukulkan, terbelah menjadi 12 laut tersebut. Lalu dipakai untuk lewat para pengikutnya. Nabi Harun di belakang, Nabi Musa di depan. Ketika itu Fir'aun dan para tentaranya dan Haman mengejar. Ketika Nabi Musa sudah sampai di tepian, maka laut itu pun kembali tertutup. Akhirnya di situ berkata, qalu amantu bi rabbil alamin. Kata Nabi Musa, kata Fir'aun, aku beriman. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu, selain engkau wahai Allah.
Kata malaikat Jibril, sudah telat. Ini tulisan yang engkau berikan ketika itu, bahwa ketika engkau memakai pakaian atau memakai hak-hak Allah, maka engkau akan ditenggelamkan. Maka sudah telat. Ketika itu Fir'aun dan bala tentaranya pun tenggelam, tapi hanya jasad Fir'aun yang Allah selamatkan untuk dijadikan pelajaran. Maka ketika itu sampai sekarang pun, kalau kita kenal Fir'aun itu adalah sebagai Raja Ramses III, jasadnya masih ada sekarang sebagai bukti kekejaman dia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.